Selamat pagi, salam merpati Indonesia. Pagi ini langsung kita bikinkan VT lanjutan dari VT yang kemarin itu. Harusnya kemarin sih saya upload ya. VT tentang pembahasan yang kemarin itu perbandingan antara postur besar dan kecil bagus mana. Tetapi di kolom komentar banyak yang pro kontra. Sebagian ada yang suka postur besar panjang, sebagian ada yang suka postur kecil. Dengan masing-masing fenotip yang berbeda, setiap burung memiliki keunggulannya menurut mereka. Oke lah, kita bahas tentang permasalahan dan apa ya, semoga ada titik terang deh tentang perbandingan antara postur dan yang besar dan yang kecil dengan fenotip keunggulan masing-masing. Semoga bermanfaat VT kita pagi ini. Salam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak untuk yang udah gabung, yang mampir di channel, yang komentar. Terima kasih banyak. Nah, sesuai kelanjutan, sesuai opening awal ya, yang kawan kita membahas sebagian, kita langsung intinya aja ya. Sebagian yang postur besar bilang kemarin di kolom komentar, dia bilang postur besar itu yang penting tulangnya tebal dan besar. Itu bisa mendukung daya tahan tubuh si merpati tersebut. Walaupun posisinya gimana pun, walaupun kondisi cuaca atau angin yang kenceng, ya segala macam lah. Menurut dia itu lebih diunggulkan ya. Dan sebagian lagi di kolom komentar yang masih bilang, oh dia fanatik sama yang posturnya kecil, dengan fenotip yang begini-begini, dengan tulangan yang sedang, dengan fenotip yang lain yang menurut dia oke lah gitu, masuk kriteria merpati kolom. Tapi di sini perbandingannya mereka saling membandingkan antara perbandingan tulang dada. Nah, sebagian ada lagi nih kolom komentar, dia fanatik sama kecil nih. Tetapi dia akuin untuk postur yang kecil dengan tulang dada yang nggak terlalu besar, nggak besar gitu, nggak maksimal lah ya ukurannya, itu terkendala. Dia mengakui terkendala dengan faktor cuaca, apalagi angin kenceng. Ya, itu saya akui. Postur kecil, walaupun tulang dadanya bagus, kalau kondisi angin kenceng itu bakalan sulit bersaing sama postur merpati player yang cukup besar. Dengan kondisi fenotip yang jelas, yang bagus, itu bakalan sulit bersaing. Meskipun nanti fenotip si merpati yang kecil ini cukup sempurna kita bilang, tetap kalau ketemu angin yang besar, kondisi lapak yang berbeda, angin besar biasanya di bagian pesisir, lapaknya dekat dengan laut, itu biasanya agak sulit. Bukan nggak bisa, tenang aja, bukan mematahkan semangat, tetap bisa. Merpati yang bodinya kecil tetap bisa. Oke, tetap bisa. Tetap perhatikan genetik, fenotip, ya enggak? Nah, cuma yang saya bilang di sini, merpati besar lebih diunggulkan dengan kondisi tulangan yang besar dibandingkan merpati yang kecil dengan kondisi tulangan yang kecil. Karena apa? Daya tahan tubuh apabila merpati tersebut masing-masing memiliki cc yang over, daya tahan tubuh yang paling bagus itu merpati yang tubuhnya besar, yang memiliki tulang tebal. Oke, walaupun yang kecil ini over cc juga sama seperti yang besar, tapi kalau tulangannya tipis, tuanya berisik ya. Kalaupun tulangannya tipis atau kecil, itu biasanya daya tahan tubuh itu nggak bakalan sanggup. Itu yang saya bilang, nggak sanggup untuk merpati yang kecil dengan porsi cc yang besar. Karena cc yang besar itu juga mendukung ketahanan fisik, termasuk tulang dada yang dimiliki si merpati tersebut. Nggak peduli yang kecil atau yang punya besar ya. Kalau yang besar over cc, kalau tulang dadanya tipis kecil, tetap menurut saya nggak akan pernah tahan lama. Seriusan, over cc dengan kondisi daya tahan tubuh kurang itu nggak ada gunanya. Sama juga yang kecil, masing-masing punya keunggulan. Tetapi kalau ditanya ke saya, ya saya lebih memilih postur badan atau tubuh kalau calon player, apalagi player misalkan punya pijikan sendiri, postur tubuhnya sedang sampai besar. Jadi menurut saya postur tubuh yang
kecil itu bagi saya udah afkir. Saya nggak mau, karena nantinya kalau apabila kita mau breeding lagi, kita silangin lagi postur yang kecil ini, nanti takutnya keturunan berikutnya itu bisa kecil lagi. Itu yang saya hindari. Nggak tahu deh kalau yang main-main long sprint ya, masih terpaku dengan postur body atau enggak, kecil atau besar, itu saya nggak tahu deh. Itu yang saya bilang, kenapa selalu saya mengunggulkan body yang sedang sampai besar dengan tulangan yang tebal dan besar dibandingkan dengan postur yang kecil tapi memiliki tulang yang nggak besar. Jadi sebetulnya di sini maupun postur besar dan kecil, kalaupun dia over cc, itu wajib memiliki tulang yang besar. Nggak peduli postur dia kecil. Misalkan kawan kita punya postur kecil nih, player ini bagus loh, bagi saya itu harus wajib memiliki tulang yang besar dan tebal. Tapi kalau memang cc-nya biasa aja, ya nggak apa-apa, nggak perlu terlalu besar. Cuma kan genetik sekarang, fenotip sekarang bagus-bagus, apalagi genetik sekarang tahu sendiri, over cc semua kebanyakan. Coba lihat lapak-lapak di pinggiran, beda sama yang dulu. Yang dulu nyari merpati yang kenceng aja kayaknya susah banget. Sekarang di lapak pinggiran ngeliat merpati kenceng itu udah banyak. Itu namanya kemajuan breeding dari tiap-tiap merpati kolong, entah itu dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dari mana aja. Itu menurut saya ya. Jadi kurang lebih kesimpulannya begitu. Jangan dijadikan perdebatan yang hasilnya nanti negatif di antara kita. Jadikan masukan di VT kali ini, edukasi di kali ini, jadikan masukan untuk diri pribadi kita yang memiliki merpati besar dengan tulang yang besar, bersyukur dengan cc yang besar ya. Begitu juga yang kecil, kalau memang bodinya kecil punya cc yang besar tapi tulangannya nggak memungkinkan, coba cari lagi dengan postur atau fenotip yang memiliki tulang besar dengan didukung cc yang besar. Itu maksud saya. Apa itu berisik ya? Jadi tetap nggak ada yang sempurna. Itu tugas kita. Tugas kita meminimalisir keadaan lah, kalau saya bilang. Pinter-pinter nyari lapangan sesuai dengan karakter burung masing-masing. Jadi clear ya, tentang pembahasan ini clear. Jangan ada timbul perdebatan, tapi kalau masih ada perdebatan lagi nggak apa-apa. Tapi ingat saran saya tadi, kalau ngebreeding merpati yang bodinya kecil banget atau kecil disilang dengan merpati yang bodinya sedang atau kecil, itu takutnya anaknya memiliki bodi yang kecil lagi. Jadi tolong diperhatikan kalau menurut saya. Kalau ditanya ke saya lagi, ya itu saya selalu breeding merpati yang bodinya sedang sampai besar. Dan menurut saya kalau yang memiliki bodi kecil itu afkiran. Saya rasa cukup VT kita pagi ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.